Kemudian ada tamaim, tamimah atau jimat, jimat. Dan sudah kita bahas kemarin, Tapi sekarang kita akan membahas dua bab yang baru, yaitu bab tentang man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima, dan babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang pertama ini tentang bertabaruk, ngalap berkah atau mengambil berkah dari pohon, batu dan yang semisalnya. Ana akan share screen terlebih dahulu. Sambil Ana mencoba share screen, kalau diperhatikan, Syekh di sini dari yang sudah lewat ya, untuk hal-hal seperti ini menjadikan sebuah sebab, padahal itu bukan sebab. Syekh menggunakan diksi wanahwihima, yakni berarti Syekh di sini tidak membatasi, Kemarin apa yang kita jadikan contoh? Gelang, benang, wanahwihima, dan disebutkan wanahwihima itu artinya dan semisalnya. Artinya saya di sini tidak membatasi, dan tidak membatasi maksudnya adalah yang dijadikan intinya adalah apa? Keyakinannya yang salah. Coba kita sedikit kembali. Nah, keyakinannya yang salah. Apa ini penuh ya dengan catatan mungkin. Anda akan hapus sedikit. Nah, di sini lihat di sini wanahwihima, keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah? Kemarin kita sudah bahas, yakni baik itu menganggap benang, gelang sebagai penyebab ataupun menganggap dia sebagai pemberi secara langsung. Ini adalah keyakinan yang inti yang ingin dibahas, wanahwihima. Jadi misal ada orang tidak menggunakan gelang, tidak menggunakan benang, akan tetapi misal, ini untuk contoh saja, misal menggunakan apa misalnya, sebuah kain ataupun apalagi sebuah kayu, dia memakai hal tersebut di bagian tubuhnya entah mana dan berkeyakinan bahwasanya hal tersebut menolak bencana atau bahaya atau musibah ataupun mengangkat musibah yang sudah terjadi, maka itu termasuk ke dalam bab ini, menjadikan sesuatu yang bukan sebab padahal menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukanlah sebab. Itu intinya, intinya. Kemudian yang bertabaruk ini, ngalah berkah atau mengambil berkah, itu juga seperti itu. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertemuan yang sudah lalu tentang mengangkat musibah atau menolak musibah, maka perlu kita pahami bahwa musibah itu ditakdirkan atau datangnya dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menggunakan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadikan sebab yang begitu juga dengan keberkahan. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadikan sebuah sebab dari keberkahan padahal itu bukan sebab. Pada pertemuan kali ini, insya Allah mungkin dalilnya sedikit, kita akan coba agak baca banyak mungkin dari penjelasan syarahnya. Di situ kita harap kita dapat mendapatkan banyak faedah dari apa yang kita baca. Pada bab kali ini, mungkin ada yang ingin membaca dalilnya seperti kemarin. Man yaqra' hadzal yaum, siapa yang membaca hari ini? Dari yang hadir, Boleh Ustaz. oh nah, Masya Allah, Pak Kamaludin, Fadol, silakan Eh, dibaca. Pak, baca Ustaz ya. Nah, seperti Lihat yang dulu. sudah. Oh, eh, ini ya.
bab mengharapkan berkah dari pepohonan, bebatuan atau sejenisnya. Wa qaulullah ta'ala Belum di afara'aitumul share screen, Ustaz. lata wal Oh, uzza. afwan. Belum share screen ya? Terputus ya? Sebentar. Wa qaulullahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza al-ayat. Mm. Dan firman-Nya, maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentunya suatu pembagian yang tidak adil, dan itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Surat An-Najm 19-23. Nah, dalil selanjutnya hanya ada 2 dalil di situ. Silakan diselesaikan Pak Komar. An Abi Waqid lal alwa Abi Waqidin Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yak ya ya yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwati famararna bisidrah fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunnana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa sahahu. Uh, Artinya Abi Waqi Al-Laitsi menuturkan, suatu saat kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam. Di saat itu orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang dikenal dengan Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat bagaimana mereka memilikinya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti atau paham. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Baik, ahsan. Barakallahu fikum Pak Komar, jazakumullah khairan. Baik. Nah, ini adalah bab berkaitan dengan bertabaruk dengan pohon, batu ataupun semi. Dari pertama berkaitan di situ ada 3 sesembahan. Jadi langsung intinya saja. Jadi 3 sembah. Ada Al-Lata, ada Al-Lat, kemudian Al-Uzza dan ada Manat. Ada Manat, ada Al-Lat, ada Al-Uzza, ada Al-Manat.
Ketiga ini adalah sesembahan yang mana dulu kaum musyrikin bertabarruk dengannya, dengannya. Seperti dijelaskan oleh Syah di sini, dari syahid atau apa yang menjadi dalil pada ayat ini, kenapa ayat ini didatangkan gitu, adalah pada ayat atau firman setelah ayat tersebut, setelah dua ayat dari ayat tersebut. Yani tidak pada ayat tersebut, tapi dua ayat atau setelah dua ayat dari ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu biha min sultan ay min hujjah." Yani Allah tidaklah menurunkan apa namanya? Hujjah. Karena mereka apa? Dahulu mereka kanu yatabarrukuna biha. Dahulu mereka ini bertabarruk dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Al-Lat, Al-Uzza, dan Al-Manat. Nah, mungkin sebagai tambahan faedah, siapa itu Al-Lat, siapa Al-Uzza, dan siapa Al-Manat. Al-Lat itu adalah sokhratun bayda mankushun alaiha wa alaiha binaun marfu'un. Jadi Al-Lat itu adalah batu. Hajar. Hajar. Sokhratun, yakni batu. Nah, di sini bertabaruk dengan batu. Itu adalah hal yang diingkari. Allah tidaklah menurunkan hujah dalil apapun tentang itu. Karena mereka bertabaruk dengan batu ini. Al-Lat. Nah, kemudian Al-Uzza. Siapa Al-Uzza? Di sini. Amma Al-Uzza fahiya syajaratun 'azimatun kana 'alaiha bina'un aw astarun fa abtallahu ibadatah. Al-Uzza di sini adalah pohon. Al-Uzza di sini adalah pohon. Nah, jadi ini adalah sebab Syekh di sini mendatangkan ayat ini. Disebutkan bahwasanya dahulu kaum musyrikin bertabarruk atau sudah ada contoh zaman dahulu, contoh zaman dahulu yang diingkari oleh syariat, yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diingkari pastinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan contoh di sini bertabaruknya, mengambil berkahnya dari siapa? Dari batu dan dari pohon. Maka ini adalah hal yang diingkari oleh syariat sejak dulu. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat mungkin ya. Berkaitan dengan barokah. Afan, tadi ada terlewat mungkin penjelasan berkaitan dengan barokah. Apa itu keberkahan? Apa itu keberkahan? Nah, keberkahan adalah kasratul khairi wa dawamuha. Ini makna dari keberkahan. Kasratul khairi wa dawamuha. Ada yang bisa mengartikan di sini? Banyak kebaikan. Kafrotun. Mhm. Kebanyakan dawa muka. Daiman apa? Daiman dari, kalau tahu arti kata daiman itu. Dawam daiman. Apa, Pak? Daiman. Itu aja tadi Ustaz. Karena saya cari kamusnya lagi Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Kelihatan tuh ya efek dari belajar bahasa Arab ya, Masya Allah. Kasratul khairi, banyaknya kebaikan, wadawamuha. Dawamuha itu apa? Istimror. Nah, tahu tidak istimror, Pak, mungkin? Atau yang lain? Istimror. Istimror itu terus-menerus. Jadi menetap. Menetap. Daiman itu kan selalu ya, selalu. Jadi banyaknya kebaikan dan dia tetap ada, selalu ada gitu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya. Jadi selain kebaikannya banyak, kebaikannya itu tidak cepat hilang atau tidak hilang, tapi dia menetap. Itu yang dinamakan dengan keberkahan. Keberkahan. Kasratul khairi wa dawamuha.
banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Itu yang dinamakan dari keberkahan. Al-barokah, al-barokah. Dan bertabarruk itu adalah apa? Tolabun laha di sini mungkin. Kalau mau dilihat bahasa Arabnya adalah mencari keberkahan. Ngalap berkah mungkin bahasa lainnya, atau meminta keberkahan, mencari keberkahan, dan lain semisalnya. Nah, di sini saya juga menambahkan, mungkin bisa menjadi faidah. At-tabarruku yakunu syirkan fi halain. Bertabarruk itu menjadi sebuah kesyirikan pada dua keadaan. Awwaluhuma an yakuna syirkan akbar idza taqada al-mutabarriku istiqlala al-mutabarrak bihi fit ta'thir. Ini seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Bertabarruk itu adalah sebuah kemungkaran dan ada dua jenis. Yang pertama, apabila orang yang mencari keberkahan, bertabarruk itu apa? I'taqada, meyakini bahwasannya pohon tersebut, batu tersebut, dan lain semisalnya apa? Dapat memberikan takhir, pengaruh dengan sendirinya. Misalnya ada pohon, kita meyakini bahwasanya ketika kita menaruh senjata kita di bawah pohon, atau kita ngelus pohonnya, atau kita sentuh pohonnya, pohon tersebut dapat memberikan kita umur yang panjang, misalnya umur yang panjang. Nah, apabila kita meyakini yang dapat memberikan kita umur panjang adalah si pohon ini, yang dapat memberikan kita kekuatan, menyembuhkan kita adalah pohon ini, maka itu termasuk ke dalam syirkan akbar. Anyakuna syirkan akbar. Syirik besar. Syirik besar. Jadi tidak ada andil yang dia yakini, tidak ada andil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung pohonnya, batunya, dan lain semisalnya itu adalah yang dapat menyembuhkan, memberikan rezeki, ataupun hal-hal yang itu harusnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia meyakini bahwa itu. Jadi dia meyakini pohon tersebut bukanlah sebab, tapi pohon tersebutlah yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, dan lain semisalnya, tanpa ada tanpa ada andil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga seperti kita sebutkan kemarin, dia bisa dihukumi sebagai syirik kecil, yakni tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, tapi tetap termasuk kesyirikan, ya. Ini adalah apabila, nah di sini disilakan ada dua gambaran, gambaran. Walahu suratan. As-suratul ula an yattaqida litabarruki sababan lam yathbut kaunuhu kadzalik fa huwa la ya'taqidu istiqlalahu bit-ta'thir wa yanziluhu manzilatas sabab lakinnahu sababun lam tathbut kaunuhu lil barakah. Mungkin bisa kita ambil dari paling terakhir ini. Lakinnahu sababun lam yathbut kaunuhu lil barakah. Dia adalah sebuah sebab yang lam yathbut, yang dia itu bukan sebab, gitu. Bukanlah sebab dari keberkahan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya pohon A, pohon B, batu A, batu B, patung A, patung B itu adalah apabila kita mengelusnya, apabila kita menyentuhnya atau menciumnya, maka itu akan menyebabkan kita mendapatkan barokah. Tidak ada dalil yang menyebabkan hal tersebut. Maka apabila kita meyakini bahwasanya kita meyakini bahwasanya yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan apalagi kita keberkahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita meyakini bahwa sebabnya itu adalah pohon ini. Sebabnya adalah pohon ini. Yang memberikan keberkahan itu aslinya dalam Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui pohon ini, maka itu tidak diperbolehkan. Itulah ini yang dimaksudkan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Nah,
Yang kedua, as-syartu tsaniyatu raf'us sababi al-ma'dzun bihi fil barakah fawqa al-ma'dzuni bihi syar'an fal ma'dzunu bihi syar'an fil asbab al-istibsyaru biha wal itmanu ilaiha liqouli ta'ala wa ma ja'alahum Allahu illa busyra litatma'inna bihi qulubukum. Wal asbabu yundaru ilaiha istibsyaran wa itminanan fala turfa'u fawqa hadha fa idza rokana ilaihal abdu rukunan kuliyan wa qa'a fi syirkil asghar li annahu ja'ala lisababi ma laysa lahu min i'tiqadi as-sababiyyah fa innahu la yablugh hadzal mablagh. Pada intinya yang kedua ini, gambaran pertama maupun kedua itu apa? Ja'ala lisababi ma laysa lahu min i'tiqadi as-sababiyyah. Menjadikan sebuah sebab padahal dia bukanlah sebab. Maka dua hal ini harus kita pahami dan kita hindari. Kita pahami dan kita hindari. Nah, kita lanjutkan ke dalil yang kedua. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Komar. Dari Abi Waqid Al-Laythi berkata, jadi diceritakan bahwasanya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dahulu kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, dan kami barusannya keluar dari kekafiran atau barusannya masuk Islam. Nah, di sini nanti di cerita ini akan disebutkan bahwasanya masih tersisa kebiasaan-kebiasaan atau efek dari kekafiran ketika mereka masuk Islam. Apa yang ingin Anda sampaikan atau yang ingin disampaikan pada faedah ini, nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, kami baru saja keluar dari kekafiran atau baru saja masuk Islam, adalah orang yang baru saja keluar dari kekafiran, orang yang baru saja misalnya pindah agama dari kafir menjadi muslim, orang yang baru saja masuk Islam, tadinya beragama lain, itu apa? Masih ada kemungkinan atau potensi tersisa padanya kebiasaan-kebiasaan dia yang lama ketika dia masih kafir. Ketika masih kafir, Anda ulangi, masih ada potensi atau mungkin tersisa hal-hal efek dari kekafiran dia yang telah berlalu. Kalau di sini nanti contohnya apa, misalnya menjadikan pohon sebagai tempat menggantung pedang agar pedang tersebut kuat atau memiliki keyakinan bahwasanya apabila menggantungkan di pohon tersebut, maka itu adalah sesuatu yang baik, yang dapat berefek sesuatu kepada mereka. Nah, faedah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan ini adalah bahwasanya ketika seseorang baru memasuki Islam, seorang baru berpindah agama dari kekafiran menuju Islam, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan mempelajari agama Islam ini secara menyeluruh. Sekali lagi, mungkin kita memiliki nanti keluarga, atau mungkin masih ada keluarga yang baru saja masuk Islam, atau di sana ada orang yang baru saja masuk Islam. Ketika dia baru memasuki Islam atau baru berpindah agama, hendaknya dia menyibukkan diri, fokus untuk mempelajari Islam secara konsisten, terus-menerus dan mendalam, agar meminimalisir atau bahkan menghilangkan seluruh hal yang tadinya sudah tertanam ketika dia kafir atau berada di agama lain. Hendaknya dia, Anda ulangi, konsisten, kemudian memperdalam dan menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu agama ketika dia baru masuk Islam, karena masih tersisa atau masih ada potensi tersisa kebiasaan-kebiasaan dia ketika berada di dalam kekafiran. Langsung lalu ana lanjutkan lagi. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Nah, ketika mereka sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, mereka akan melewati sebuah pohon, atau mereka di sana melewati sebuah pohon, yang mana pohon tersebut
atau kaum musyrikin itu memiliki sebuah pohon yang mana mereka ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka iktikaf di sana, kemudian mereka menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka di sana. Senjata-senjata mereka di sana. Dengan keyakinan yang tentunya berlawanan atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Digantungkan senjata-senjatanya agar kuat mungkin, atau agar mampu mengalahkan musuh dengan mudah, ataupun keyakinan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu laha dzatu anwat, yang mana pohon ini disebut dengan nama dzatu anwat. Famarrna bisidratina. Mereka melewati pohon tersebut. Fakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkan bagi kami pohon seperti mereka itu punya pohon gitu. Jadi buatkan bagi kami dzatu anwat. Dzatu anwat itu adalah sebutan bagi pohon tersebut. Buatkan bagi kami pohon sebagaimana mereka punya pohon tersebut gitu. Jadi mereka ingin mempunyai pohon yang sama dengan mereka. Bukan mungkin bentuk pohonnya dan lain sebagainya, tapi lebih dari fungsi pohonnya. Tapi lebih ke fungsi pohonnya ini untuk mengalap berkah, untuk mengambil keberkahan dari pohon tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna sunan, itu adalah jalan-jalan orang yang lalu, jalan-jalan orang yang lalu, jalan-jalan yang yang tidak baik, yang telah berlalu, yang sudah lewat. Kultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian itu telah mengatakan hal yang sebagaimana dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW juga bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, berikanlah kami Tuhan atau Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya berbagai Tuhan atau banyak Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Lalu Nabi Musa menjawab permintaan tersebut dengan apa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kalian ini adalah kaum yang bodoh. Dan Rasulullah bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahahu, diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan. Yani syahidnya atau inti pembahasannya adalah di sini Rasulullah SAW mengingkari menjadikan pohon sebagai sebab keberkahan, padahal pohon tersebut tidaklah ada dalil yang menjelaskan bahwasanya pohon tersebut mendatangkan keberkahan untuk menggantungkan senjata sehingga senjata tersebut bisa kuat atau semisalnya. Wallahu taala alam. Ini adalah dua dalil yang sebenarnya intinya sama seperti bab yang lalu. Jadi menjadikan suatu sebab padahal hal tersebut bukan sebab. Kemudian bab yang ke-10, Fadol, mungkin Pak Komar bisa dibacakan juga kembali. Baik Ustaz. Wa qaulullahi ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu al-ayah. Dan firman-Nya, katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri pada Allah. Al-An'am
ayat 162 sampai 163. Nah, Wa lanjut. wa qauluhu fasholli li rabbika wanhar, dan firman-Nya Allah, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuknya. Al-Kautsar ayat 2. Nah, silakan lanjut tuh. Nggak apa-apa. An Ali radhiyallahu an qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat la'anallahu man dabaha li ghairillah, la'anallah min la'ana Man. walidai min iya, la'anallahu man la'ana walidai, la'anallahu man awa muhditha, la'anallah min Man. ghayyara man ya Ustaz, afwan Nah, di sini tulisannya min. La'anallahu man ghayyara manaral ard, rawahu Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. silakan lanjut. Terakhirnya nggak apa-apa. Pak. Iya. Wa an Tariq ibn Sihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daqala al-jannah rajulun fi dhubab wa daqala an-nar rajulun fi dhubab. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yazuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walau dhubaba. Faqarraba dhubaba faqallu sabilahu fadakhalan nar. Dari Tariq bin Sihab bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada lagi yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bersabda, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ada 2 orang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan kepadanya. Mereka berkata, persembahkan untuknya walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka lepaskan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka karenanya. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuknya selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya, dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Santai, barakallah. Nah, bab penjelasan tentang maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hanya boleh untuk lillahi ta'ala, adzabhu lillahi ta'ala. Adzabhu lillahi ta'ala. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka konsekuensinya apabila ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sudah seperti ini, peraturan dari Allah Subhanahu wa taala sudah seperti ini, maka menyembelih, yang mana menyembelih ini adalah ibadah, sebagaimana pengertian kesyirikan adalah memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyembelih ini kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut termasuk kesyirikan. Dan ini banyak terjadi ya di masyarakat kita di Indonesia, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin membuat jembatan yang baru, membuat bangunan yang baru, kemudian di situ kita temui ada kepala sapi, ada apa yang mana itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, disembelih untuk yang katanya penunggu daerah tersebut, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Karena itu adalah ibadah dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalilnya sudah dibacakan oleh Pak Komar tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati", katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini tafsirnya adalah adzabhu. Maknanya adalah adzabhu, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan apa? Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. 6. Tab 6. Inna sholati wa nusuki, fan nusuku adzabhu. Yang dimaksud nusuk di sini ada adzabhu, yakni sesembelihan. Apa sesembelihannya? Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lillahi wahdah yadullu ala anna ja'lahu li ghairihi yakunu syirkan. Dan ketika ini hanya untuk lillahi ta'ala, maka menjadikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesyirikan. Sebagaimana definisi kesyirikan apa? Ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Menjadikan sesuatu yang mana itu min haqqillah, termasuk dari hak Allah Subhanahu wa taala, li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wad dalilu atsani, dan dalil yang kedua adalah fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. An-nahru yakni menyembelih, adzabahu, menyembelih. Jadi kita apa? Kita salat dan kita menyembelih untuk lirabbika, untuk Rabb kamu. Yakni untuk Rabb kita, Rabb Allah yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah. Maka konsekuensinya bahwa kita sebutkan menjadikan Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yakunu syirkan, adalah sebuah kesyirikan. Nah, intinya apabila sesuatu itu adalah ibadah, adalah sebuah ibadah, zat tersebut atau sesuatu tersebut, perbuatan tersebut adalah ibadah, apabila kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan kesyirikan, kesyirikan. Kemudian pada dalil yang ketiga yang sudah dibacakan juga tadi, di situ ada berbagai dosa, dosa. Disebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukannya bi arba'i kalimat, ada empat hal. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Langsung syahidnya atau dalilnya terletak di awal. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dilaknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari kebaikan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang
muhditsan, pelaku dosa besar ataupun pelaku bid'ah. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Tapi syahidnya di sini pembahasan kita ada terletak pada hal yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, dalil yang terakhir di sini Antari bin Syihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin." Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada dua orang dengan dua nasib berbeda. Yakni dakhalal jannata rajulun. Ada seorang pria yang masuk surga fi dzubabin dengan sebab lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Dan ada orang yang masuk neraka dengan sebab lalat juga. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, "Loh, bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah?" Qala marra rajulani ala qaumin lahu sanamun. Dua pria tersebut marra ala qaumin, berjalan melewati sebuah kaum lahum sonamun, yang mana mereka memiliki sonam patung. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Nah, mereka ini enggak memperbolehkan seseorang ini melewatinya hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai mempersembahkan sesuatu kepada patung tersebut. Wa qalu li ahadihima qarrib. Lalu kaum tersebut, kan ada dua orang nih, berkata kepada salah satunya, qarrib, persembahkanlah. Qalu laisa indi syai'un qarrib. Aku nggak punya apa-apa untuk mempersembahkan gitu. Aku nggak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Lalu mereka menjawab gitu, memberikan ide atau memberikan masukan atau memberikan jawaban. Qarrib walau dubaban. Persembahkanlah walaupun cuman lalat gitu, walaupun cuman satu lalat, dubaban. Walaupun cuma seekor lalat. Faqarraba dubaban. Kemudian mempersembahkan, orang tersebut mempersembahkan lalat. Fakhallau sabilahu. Setelah dipersembahkan lalat, lalu fakhallau sabilahu, dipersilahkan untuk lewat. Fadakhalan nar. Kemudian dia memasuki neraka dengan sebab tersebut. Wa qalu lil akhar. Nah, ada dua orang, yang satu berarti sampai diperbolehkan untuk lewat. Kemudian yang kedua, wa qalu lil akhar, berkata kepada yang lain, qarrib, persembahkanlah. Faqala, lalu orang tersebut berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku ini tidak akan mempersembahkan kepada seorang pun atau kepada sesuatu pun, apapun itu, selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni aku hanya akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, lalu dibunuh orang tersebut, fadarabu unuqahu faqataluhu, lalu dibunuh orang tersebut karena nggak mau mempersembahkan. Pada khalal jannata, lalu orang tersebut masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu taala alam. Ini adalah penjelasan bahwasanya kita tidak boleh mempersembahkan sesuatu, menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih sesuatu atau adzabahu, menyembelih, itu adalah sebuah ibadah, ibadah yang mana ibadah tersebut harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah mengambil 10 bab. Kita sudah mengambil 10 bab pada atau sampai pertemuan saat ini. Yang mana 2 bab terakhir yang kita pelajari barusan adalah bab berkaitan dengan
apa tadi? Bertabarruk dengan sesuatu, baik itu pohon, hajar, batu, dan lain sebagainya. Intinya yang mana pada intinya adalah sesuatu yang tidak disyariatkan atau itu bukanlah sebuah sebab dari keberkahan. Kemudian kita juga telah mempelajari apa? Bahwasanya tidak boleh menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Ana buka sesi tanya jawab. Fadol apabila ada yang ditanyakan. Izin bertanya Ustaz. Nah, Fadol. Tadi disebutkan di teks bahwa satu orang yang menyembahkan lalat pada patung itu dakhalan nar, masuk neraka. Pertanyaannya, dia itu orang tersebut masuk nerakanya kekal atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Sebentar. Berkaitan dengan dalil yang terakhir. Sebentar, Ana meminta waktu untuk mencek dalil tersebut terlebih dahulu. Berkaitan dengan dalil yang dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi adzubab. Dua keadaan. Yang pertama, seseorang yang masuk surga karena tidak mau menyembelih atau mempersembahkan lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang masuk neraka karena mempersembahkan lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini keadaannya adalah kekal di neraka, kekal di neraka, karena di sini adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Anda sambil share screen terlebih dahulu apa? Bentar. Oh, ini share screen. Nah, ini ada tambahan faedah yang bisa dibaca dari syarah yang sudah disebutkan. Zabaha li sanamihim lubaban ala wajhil qurbah. Baik. Orang tersebut menyembelih untuk patung mereka seekor lalat gitu, ala wajhil qurbah, sebagai bentuk apa? Penyembahan, ibadah gitu, pengagungan, kedekatan, atau bahasa yang mudah mungkin sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Fada kholaan annar, lalu dia masuk neraka. Wa hadzal wa'idu bidukhulin nar ala man fa'ala yadullu ala kaunihi muharraman li'annahu minasyirki billah, karena dia termasuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku muharramun fil umami kulliha. Dan kesyirikan adalah sesuatu yang diharamkan pada setiap umat, dan kesyirikan konsekuensinya adalah apa? Kekal di neraka, kekal di neraka. Nah, seperti itu jawabannya, wallahu taala alam. Ada lagi yang bertanya? Mungkin dari Fadil Pak Kamarudin. Ustaz, bertanya terkait dengan sikap kita ya Ustadz, sikap kita dengan kondisi misalnya ditemukannya, misalnya ada kondisi sesajen, misalnya sesajen terkait dengan sesembahan di pohon atau apa, kan itu biasanya kita kadang-kadang ada menemukan sesajen. Nah, sebenarnya sikap kita itu sebagai seorang muslim, apakah kita melakukan atau membuang sesajennya,
atau sebenarnya kita membiarkan kondisi seperti itu, atau hanya sebatas mendakwai, atau ketika kita dalam kondisi misalnya di suatu daerah yang memang ya mungkin berbeda berbeda agama atau kepercayaan, ketika menemukan hal-hal tersebut, eh, posisi kita atau sikap kita itu sebagai seorang muslim itu seperti apa mungkin saat itu, karena dulu sempat sempat heboh juga, menjadi viral ketika ada seorang muslim yang melihat suatu kondisi sesajen lalu, membuang sesajen tersebut karena kondisinya memang, hal tersebut yang tadi disampaikan di dalam itu terkait dengan sesembahan selain dari, kemusyrikan seperti itu, Ustaz. Step 6. Ahsanta, pertanyaan bagus Pak Komarudin. Pertanyaan berkaitan dengan bagaimana sikap kita dalam atau apabila kita melihat di sana misalnya ada sesajen atau hal-hal yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak ya? Iya betul, Ustaz, kurang Nah, lebih seperti itu. jawabannya adalah kita mengingkari. Pastinya kita mengingkari. Kalau jawaban secara singkat, pastinya kita mengingkari. Nah, mengingkarinya bagaimana? Mengingkarinya kita lihat kapasitas kita. Kita lihat kapasitas kita. Kita di sini sebagai siapa? Apakah kita sebagai individu masyarakat biasa ataupun kita sebagai pemerintah gitu. Dan kita lihat juga siapa yang melakukan kemungkaran tersebut. Karena ini berkaitan dengan mengingkari sebuah kemungkaran. Sesajen mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah adalah kemungkaran. Bahkan bukan cuma sesajen, hal-hal selain kesyirikan pun kita harus ingkari. Tapi cara mengingkarinya itu kembali lagi banyak faktor. Banyak faktor yang mana pada intinya kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Anda beri contoh misalnya, apabila kita adalah sebuah bapak atau kepala keluarga, gitu kan, sebuah kepala keluarga. Kemudian yang menaruh sesajen itu adalah anak kita, naudzubillah min dzalik, adalah anak kita. Ini hanya contoh saja. Maka di situ kita sebagai kepala keluarga kita dapat mengingkarinya dengan langsung membuang sesajen tersebut. Kita dapat mengambil sesajen tersebut atau bahkan kita memarahi anak kita kenapa melakukan hal tersebut. Itu. Nah, berbeda lagi apabila di sini kita sebagai masyarakat biasa, kemudian di sana ada orang yang mungkin memiliki kedudukan di masyarakat ataupun yang semisal gitu melakukan atau mempersembahkan sesajen kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus mengingkari, tapi mengingkarinya tidak bisa sembarangan seperti tadi. Tidak bisa tiba-tiba apalagi kita bukan siapa-siapa, kemudian kondisi masyarakatnya bagaimana itu juga perlu diperhatikan. Kita datang kemudian kita lempar sesajen dan semisalnya, maka dikhawatirkan cara tersebut tidak hikmah. Cara tersebut tidak hikmah. Di sini tidak mengatakan cara tersebut tidak boleh dilakukan ya, karena kasus tersebut adalah kasus yang harus dirinci. Bagaimana sesajennya, siapa yang meletakkan sesajennya, kita di situ sebagai siapa dan lain semisalnya. Intinya kita mengingkari semampu kita yang paling bisa kita ingkari, maka kita ingkari. Kalau kita bisa mengingkarinya dengan tangan kita, maksudnya kita buang sesajennya, tapi ingat lagi ya, tadi perlu diperhatikan banyak hal yang perlu diperhatikan. Yakni jangan sembrono, jangan terburu-buru. Maka kita ingkari dengan tangan kita. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, nah ini yang diajarkan di Islam. Kalau tidak bisa dengan tangan kita, maka apa? Dengan perkataan kita, kita ingatkan dengan mulut, dengan bahasa yang baik dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak mampu sama sekali, maka yang paling minimal adalah kita mengingkari dengan hati kita. Kita mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari ini tidak boleh, tapi qadarullah kita sudah berniat, berusaha, tapi kita tidak bisa dengan tangan maupun dengan mulut kita, dengan ucapan, maka hal terakhir yang membentengi diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala
atau hujah kita di depan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha adalah kita mengingkari dengan hati kita. Jangan sampai kita ridho, jangan sampai kita ridho terhadap kemungkaran tersebut. Wallahu taala alam. Seperti itu Pak Komar ya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Aisyah. Dari Bu Aisyah. Nah, dari Bu Aisyah. Afwan Ustaz mau bertanya, sebenarnya ada tidak istilah menyembelih untuk menolak bala dalam Islam? Jadi niatnya menolak bala dalam Islam. Apakah ini kesyirikan? Lagi-lagi, apabila datang pertanyaan secara umum, maka di sini Ana akan jawab secara umum dan mungkin Ana akan sedikit memperinci. Karena apabila hanya dimutlakan, takutnya mungkin nanti salah paham ya. Takutnya nanti mungkin salah paham. Pertama, menyembelih untuk menolak bala dalam Islam. Yang pertama mungkin perlu diperhatikan adalah menyembelihnya ini kita tujukan untuk siapa? Untuk jin. Nah, karena ada orang yang berkeyakinan bahwasanya yang bisa menolak bala atau yang menyebabkan bencana musibah itu adalah para jin, sehingga dia menyembelih untuk jin. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Sangat jelas ya, apabila menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan tujuan menolak bala, maka dia adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian apabila menyembelihnya, mungkin ini yang ditanyakan ya, mungkin ini yang menjadi pertanyaan oleh Bu Aisyah. Yang dimaksudkan pada pertanyaannya adalah apabila menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni meniatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tujuan supaya kita menolak bala. Supaya kita menolak bala. Anak akan bacakan sebuah pertanyaan juga yang pernah ditanyakan dan dijawab di sini dalam sebuah fatwa ya. La raiba anna al ma'ruf wa amal al birri ya sahibahu min al afati wal halakat wa masari'a rasu lamma akhrajahu al hakim bi musrafihi nam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sana'ul ma'ruf taqi masari asu wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ana sedikit bacakan terlebih dahulu. Fasan'ul ma'ruf yakil insan bi'idnillahi minal halakat al mustaqbiliyah wa qad yusibuhu ba'du su' li anna Allah yuridu bihi khairan su'an sawa'an fi sara'ihi wa dara'ihi 'alal insan wa 'alal insani an yasbira 'ala darra wa yarda bi qada'illahi wa qudrah. Amma an tadbah lima hadatsa laka syat, yakni syatan, fa inna dzalika la yugni fi ma qad hadatsa min qadrillahi wal amrul akhar anna taqyidal ma'ruf huna bidabhi syat duna ghairihi rubbama yakunu mimma yasudu i'tiqadahu aw i'tiqaduhu 'inda ba'din nas anna isalatad dam tadfanul jan al-mutasabbib fil bala wa hadha min al-bid'ah wal muhdathat fala yajuzu fi'lu wa in kana dhabahu lillah wa min bab it'amit ta'am litajannabil insani bi sadaqatihi masari asu fi mustaqbilih fala ba'sa bidzalik illa annal ula bika antasna ma'rufan akhar wa radabah kas sadaqatil masakin hatta ila akhirih. Yang pada intinya apabila meniatkan menyembelih ini adalah bentuk sebagai sebuah ketaatan, yakni memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan agar dijauhkan dari keburukan, kemudian dijauhkan dari akhir yang buruk dan lain semisalnya, yakni niatnya memperbanyak saja, memperbanyak kebaikan gitu. Bukan mengkhususkan ini untuk menolak bala misalnya, untuk menolak bala, menyembelih ini untuk menolak bala, tapi dalam rangka memperbanyak ketaatan atau kebaikan. Maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Apabila menyembelih
dengan niat memang untuk menolak bala, yakni menyembelih, Anda ulangi sekali lagi, menyembelih dengan niat menolak bala dan menyembelihnya lillahi ta'ala, dengan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini wallahu taala alam adalah hal yang anak pribadi belum mengetahui ada dalil atau pensyariatannya. Jadi mengkhususkan ya, meniatkan sesembelihan ini untuk menolak bala. Wallahu taala, ini adalah hal yang anak belum ketahui ada pensyariatannya, pensyariatannya. Jadi apabila ingin menolak bala atau yang semisalnya, hendaknya kita menyembelih dengan niat memperbanyak ketaatan saja, memperbanyak ketaatan, dan tidak mesti menyembelih, mungkin bersedekah dengan cara lain atau menyembelih untuk bersedekah dan lain semisalnya. Seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Aisyah. Wallahu taala a'lam. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pertemuan kali ini berjalan lancar, dan semoga ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Naktafi liqa'ana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.